Ya, terima kasih Heeh. ya sahabat keluarga muslim dan sahabat Risala dimanapun Anda berada. Anda nggak kemana-mana, kami juga nggak kemana-mana. Ya, Oke, kita langsung lanjut kembali Pak Ustadz ya. ya. Nah, Iya, tadi kita udah sampai mana tadi? Kan Itu kita nggak kemana-mana. tentang Lailatul malam, Qadar. iya. Mhm. Hmm, Iya, tentang jadi kalau dalam Ramadan itu yang paling hmm, kita katakan besar ya, paling azam itu ajarnya adalah pada ibadah pada malam Lailatul Qadar itu sendiri. hmm, Mhm. Karena pada malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala orang yang beribadah pada malam tersebut. hmm. Walaupun memang dalam riwayat yang sahih menjelaskan keberadaan malam Lailatul Qadar itu ada dalam 10 malam puasa terakhir ya. Iya. Jadi itu yang paling agungnya. Namun secara umum pada bulan Ramadan keseluruhan, kalau pada malam harinya itu adalah sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, man Hmm, qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan iya. dengan mengadakan qiyamul lail ya, Hmm, dengan tadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an ya, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, baik iya. yang telah lalu ataupun yang Yang akan akan datang, datang Masya begitu. Allah. Jadi Masya itu Allah. kan keutamaan yang sangat besar sekali gitu. Betul Pak Ustadz. Jadi malam-malam Ramadan itu jangan kita bawa tidur aja, Mat. Ya, tapi kan harus tidur juga. Iya, tapi setidaknya lebih kita sibukkan daripada Iya. malam-malam yang kemarin Pak Ustadz ya. Ya, jadi Tapi jangan kita jadwal salah tidurnya kurangi. pahami juga ya. Kadang-kadang ada orang menghabiskan malamnya dengan istilahnya dengan begadang seperti itu dan melakukan aktivitas-aktivitas di luar dari ibadah kadang-kadang. Jadi siang harinya tidur bangkong misalnya begitu. Nah, ini juga tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diterapkan oleh seorang muslim begitu. Oke, terima kasih banyak. Tetap ada tidurnya juga ya kan. Ya. Iya, tapi secukupnya. Oke. Aha, jangan Jadi kelebihan. amalan yang pertama Ustadz, yang perlu kita bahas nih apa nih Ustadz, untuk mengisi malam-malam Ramadan kita nih? Amalan pertama sekali yang kita lakukan adalah tentunya dengan melakukan sholat tarawih ya. Salat tarawih. Salat tarawih itu sendiri adalah amalan istimewa pada malam bulan Ramadan. Tidak ada istilah salat tarawih di luar bulan Ramadan. Iya. Ya, walaupun sebenarnya esensi dari salat tarawih itu adalah salat malam. Salat Ya, malam. pada malam bulan di luar Ramadan pun Rasulullah SAW membiasakan diri dengan salat malam yang disebut dengan salat tahajud. Namun demikian pada malam bulan Ramadan beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk melakukan salat malam. Ya, walaupun nanti dengan masalah jumlah rakaatnya ada yang mengatakan 11 atau mengatakan 23 dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya sendiri salat tarawih itu adalah dilakukan sebanyak mungkin kalau kita sanggup. Oh, sebanyak mungkin ya. Sebanyak mungkin 2 rakaat gitu. Dan Tapi nanti kalau kurang dari 11 itu jangan Ustadz ya. sebaiknya itu karena itu kan haddul adna ya, Oh, batasan yang paling minimal yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya beliau melakukan sholat itu 11 rakaat dengan witirnya. Oke. Ya, kita Mungkin, tahan dulu, Ustadz, ya. kita tahan dulu, ada penelpon. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, dengan siapa dan di mana? wabarakatuh. Saya sedang bedah ya Ustaz. Oke. Ya, silakan pertanyaannya. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin banyak pertanyaan ya Ustaz ya. Banyak nih. Ya. Banyak. Pertanyaan tentang ini Ustaz. Apakah dianjurkan gitu Ustaz? Kan ini kan di di zaman Rasul dulu dan sahabat ya Ustaz. Kan sekarang ini Ustaz, di masjid itu kan bangun sahur itu kan Ustaz. Aha. Jam 3 malam itu kan. Terkadang jam 2 pun udah pada lewatan naik mobil yang pakai musik kuat-kuat gitu kan Ustaz. Pakai apa? Kan itu Musik. kan pakai musik Ustaz. Pakai Musik musik. ya. Oh. Iya Ustaz. Pakai mic itu kan dikuat-kuat itu Oke. kita terbangun. Nah, itu bagaimana Ustaz? Itu apakah di zaman Rasul dulu ada dibuatkan syaratnya bangun sahur gitu Ustaz. Dan Oke. untuk rumah masing-masing gitu ya Ustaz. Itu yang pertama Ustaz. Oke. Pertanyaan kedua tentang sholat tarawih Ustaz. Kan ada itu as-sholatu jami'ah itu kan Ustaz. Sholat tarawih ya itu apakah benar dianjurkan ataukah tidak gitu Ustaz? Apakah Oke. ada tidaknya gitu Ustaz ya? Oke. Yang ketiga, Waduh. bayar zakat ini Ustaz. Itu zaman dahulu itu pakai uang atau pakai beras atau pakai apa gitu Ustaz? Gandum gitu Ustaz. Ini zakat apa ini? Zakat apa nih? Zakat fitri. Oh, zakat fitri. Oke. Nah, sudah paham pertanyaannya kan Oke, Ustaz? Alhamdulillah. sudah paham. Syukron Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Ini pertanyaannya diborong semua, Pak Ustadz. Ya, sebenarnya kalau kita jawab pertanyaan aja sampai habis waktu bisa nih. Oke, tapi mungkin kita tahan dulu Tia Aisyah ya. Kita lanjutkan dulu pembahasan kita tadi sedikit dulu lagi, Pak Ustadz. Iya. Mm-mm. Jadi
yang paling penting yang harus kita lakukan, ya, amalan yang paling utama pada bulan Ramadan itu pertama adalah salat malamnya, salat tarawihnya itu sendiri. Kemudian dibarengi dengan membaca Al-Quran, ya. Karena membaca Al-Quran itu sebenarnya tidak harus malamnya, ya, tapi dia siang dan malam Tetap itu dibaca. tetap masuk ke dalam hitungan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan terkait dengan baca Al-Quran itu sendiri, memang kalau kita lihat dari sirah-sirah atau dari athar para tabi'in, ya, para ulama salaf misalnya begitu, mereka memang memberikan perhatian yang besar sekali dalam masalah Al-Quran. Bahkan pernah saya baca itu salah seorang tabi'in namanya Al-Aswad, beliau membaca Al-Quran, mengkhatam Al-Quran dalam bulan Ramadan itu setiap 2 malam. Setiap 2 Fi malam. kulli lailatain beliau menghatamkan Al-Quran. Yakhtimul Aswad Al-Quran fi kulli lailataini gitu kan. Jadi tabi'in yang bernama Al-Aswad yang tadi, beliau membaca Al-Quran 2 kali khatam dalam setiap 2 hari Ramadan begitu. Kalau di luar bulan Ramadan beliau biasanya seminggu sekali, maka pada bulan Ramadan beliau tingkatkan menjadi 2 kali. Masya Allah. Jadi kriminal bagi kita ini yang biasanya setahun sekali, Paling di tidak Ramadan ini paling tidak 2 kali, ya. ya 2 kali Atau dalam sekali, satu Ramadan paling ya, tidak Ustaz. gitu kan. Masya Dan Allah. begitu Alhamdulillah. juga Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Oke. Artinya ditingkatkan terus lah ya. Iya, Oke, insya Allah. Kita jawab pertanyaan tadi Pak Ustadz. baik. Yang pertama yaitu tentang tradisi membangunkan sahur Pak Ustadz. Ya. Sahur, bangun. Dan ada juga katanya yang pakai musik tadi ya. Iya. Baik. Nah ini bagaimana Pak Ustadz? Yang pertama kita ingin katakan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ya, ikuti saja sunnah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan jangan melakukan hal-hal yang baru. Ya, hal-hal yang bid'ah kita katakan begitu kan. Iya. Dan bid'ah ini tentu dalam masalah agama. Jangan pula nanti apa bid'ah kalian tuh pakai hal-hal yang bid'ah juga, pakai pesawat, pakai apa gitu. Jadi yang dimaksud, yang dilarang masalah bid'ah ini tentunya dalam masalah agama. Ya, sekali lagi kita ingatkan dalam masalah agama. Kalau dalam masalah urusan dunia, sebagaimana kata Rasul, antum a'lam bi umuri dunyakum, kalian lebih paham masalah urusan dunia kalian. Ya, jadi ini digarisbawahi. Itu yang pertama. Kemudian masalah membangunkan sahur, Islam juga sebenarnya sudah memiliki tata cara tersendiri. Ya. Di zaman Rasulullah SAW, Rasul menjadikan 2 azan, ya, 2 azan. Ini 2 azan ya Ustaz. Ya, yang pertama azan Bilal, ya. Azan Bilal. Yang kedua, yang pertama kalau wallahu alam, pokoknya ada 2 orang muazin Rasul ketika Bilal, itu. nggak salah, Ustaz. Bilal yang pertama, kemudian yang kedua itu Abdullah bin Umi Maktum. Iya, Ya. betul. Jadi salah satu dari azan, apakah itu azan Bilal atau azan Abdullah bin Umi Maktum, azan pertama itu menandakan sahur. Ya. Jadi azan pertama ketika muazin Rasulullah yang pertama azan, maka kata Rasulullah, makan dan minumlah kalian. Ya. Jadi itu menandakan azan. Jadi hikmah ketika azan pertama itu diterapkan oleh Rasulullah adalah membangunkan orang supaya gitu orang maksudnya. terbangun, mereka bisa bersahur, karena memang sunnah sahur itu adalah takhir, ya, kita akhirkan. Kita akhirkan sampai mau masuk azan fajar. Nanti ketika sudah azan Abdullah bin Umi Maktum dikumandangkan atau Bilal, ya, pokoknya azan yang kedua dikumandangkan, betul. maka ketika itu berhentilah kita untuk makan dan minum. Jadi Artinya itu sudah masuk thariqah fajar. atau cara Islam sebenarnya dalam membangunkan orang sahur. Nah, Kalau kan ini- itu tidak ada kita buat sekarang kan? Iya, sepertinya itu perlu dibangkitkan kembali Pak Ustadz. Iya. Soalnya kalau misalnya kita azan yang pertama tadi sekarang ini, orang datang ke masjid. Kamu apa kamu? Itu Orang tadi. jam berapa ini kok udah ajan gitu. Itulah sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, kalau kita menghidupkan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, sebutlah kata perkara-perkara bid'ah, maka yang sunnah itu akan hilang. Iya betul. Ya, Padahal ini sunnahnya Pak Iya, Ustadz ya. sunnahnya begitu kalau kita membangunkan orang sahur. Buat 2 kali azan. Azan pertama azan untuk membangunkan sahur, dan azan yang kedua itu azan menunjukkan terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh. Oke. Ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua nih Pak Ustadz. Ya, pertanyaan kedua tadi. Itu pun dalam tanya, anak lupa Aku tadi. ingatnya tentang zakat nih terakhir nih. Yang kedua tadi ya Allah ya Rabb. Tentang Udah kita lompat tentang aja zakat lah. fitrah dulu, Zakat Pak Ustadz. fitrah dulu. Apakah itu Oke. dengan uang atau bagaimana? Nah, kemudian masalah zakat fitrah, khususnya zakat fitri, ya, zakat pada bulan Ramadan khusus. Maka memang di sini ada khilaf di kalangan para ulama, khusus lagi ulama muasirin, ya, ulama yang sekarang ini. Tapi kalau kita perhatikan dari ulama-ulama yang saya sendiri memandang begitu, berpendapat bahwasanya zakat itu adalah dengan
dengan makanan pokok. Hmm. Apa yang selama ini kita makan sebagai makanan pokok itulah yang kita zakati. Jadi kalau kita makannya beras, ya berasnya kita zakati. Ya, Oh begitu. karena kenapa kita katakan begitu? Karena itu lebih aula bittiba sunnah, lebih mendekati. Kenapa? Karena di zaman Rasul itu bukan tidak ada dirham ya. Ada. Iya. Dirham sudah ada ketika itu. Betul. Perak juga sudah ada. Tapi untuk khusus zakat fitrah itu mereka semuanya membayar zakat dengan menggunakan Makanan. makanan pokok mereka. Apakah itu gandum? Kalau tidak ada apakah itu makanan, beli dulu Pak Ustadz ya. beras. Iya. Dibeli dulu baru Dibeli nanti dulu. dikasihkan zakatnya. Iya, tapi tadi kita katakan memang ada sebagian dari ulama muasirin yang memandang berzakat dengan uang. Oke. Wallahu boleh. taala alam, saya pribadi memandang pendapat yang kuat, pendapat yang rojih itu adalah wajib menggunakan makanan pokok kita. Ya, Oke, kalau lebih cari- selamat itu mana? kalau mencari amannya ya pakai beras saja karena makanan Oke. pokok kita Ya, beras. juga dalam masalah khilaf, ketika kita mendapatkan khilaf para ulama antara boleh dan nggak boleh, Hmm. itu bagusnya kita ambil kaidah al-khuruj minal khilaf aula. Ya, kita keluar dari khilaf ulama itu lebih selamat. Iya betul. Ya, macam mana keluarnya kalau dalam masalah ini? Kalau makanan pokok tadi semua sepakat boleh. Iya, nggak ada yang bilang nggak Nggak boleh. ada yang nggak boleh. Iya Ya. betul. Tapi kalau masalah uang tadi ada sebagian ulama dan mayoritas ulama itu memandang tak boleh ya, Oke, untuk betul. khusus zakat fitri. Ya, Jadi oke. aulanya adalah kita membayar dengan beras begitu. Gitu. Udah diingatkan Ustaz pertanyaan yang tadi satu lagi. Ya, itu itu tentang supir traweh ya. Kalau bahasa kitanya. kalau di sini kan yang Bilal Traweh katanya juga ada bahasanya. Subhana malikil ma'bud dan sebagainya. Salatu jami'ah. Gitu. Gitu rasanya. Sebagai Sama terus. seperti yang kaidah yang kita katakan tadi, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ya, dalam masalah agama kita tekankan ikuti saja sunnah Rasulullah SAW dan jangan buat hal-hal yang baru. Ya, khusus dalam ibadah. Ya, kalau dalam dunia hantamlah istilahnya begitu. Iya, betul. Apapun kita berkreasi lanjutkan. Tapi dalam masalah ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Ya. Tauqifiyah itu mengikuti sunnah Rasulullah. Dan kalau kita perhatikan nggak ada satupun riwayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Oke. Ya. Wallahu taala alam. Jadi Oke, sebaiknya ya tidak usah dibuat gitu. Ya. Oke, terima kasih alhamdulillah. Pak Ustadz kita lanjutkan kembali setelah tadi kita Ya. Ternyata apalagi kita kan di beberapa daerah sudah ditutup masjid, suruh sholat di rumah. Nanti bingung siapa nanti yang jadi bilalnya kan? Bingung kan? gitu ya. Nggak usah dilakukan. Oke, kita Aha, lanjut kembali ke pembahasan berikutnya Ustaz. Apa lagi nih Ustaz setelah tadi membaca Al-Qur'an ya? tadi yang pertama baca Al-Quran, Ya. terawih yang pertama, yang kedua baca Tarawih, baca Al-Qur'an, kemudian apa lagi Ustaz amalannya? Maka kalau di malam hari sebenarnya cuma dua itu ya, yang oke. paling populer dan yang paling apa nama istilahnya sabit riwayat menjelaskan amalan-amalannya begitu kan. Oke. Namun secara umum kita katakan pada bulan Ramadan itu bisa kita lakukan pertama juga dengan memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Ya, Pak Ustaz. memperbanyak sedekah. As-shadaqatu tudfi'u al-khataya, tudfi'u dzunub gitu kan. Sedekah au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedekah itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Nah, khusus lagi sedekah pada bulan Ramadan ini tadi. Jadi sedekah pada bulan Ramadan baik itu malam ataupun siang memiliki keutamaan yang besar sekali. Oke. Kalau biasa kita jarang sedekah, maka pada bulan Ramadan hendaknya kita bersedekah. Dan yang al-aula kalau kita bisa al-jam'u baina as-shadaqah wa taftir as-shaimin. Kita gabung antara sedekah dengan memberi buka puasa orang yang berpuasa ya. Jangan lupa, Mat. Bukaan puasaku. Masyaallah. Kan enggak apa-apa Pak Ustaz ya? Ya bagus, Bagus gitu. kan? Antum mau buka pakai apa? Kunci Inggris ada, mau pakai. Oke, kita Jadi- lanjut, Pak. Jadi bisa kita ini man fattara shaiman kana lahu mislu ajru as-shaim ya atau sebagaimana dikatakan Rasulullah, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berbuka puasa maka dia mendapatkan juga pahala puasa orang yang berpuasa tadi. Oke, Pak Ustaz. Bayangkan kalau seandainya kita memberi misalnya Bang Biring buka puasa, Iya, beliau betul. berpuasa, kita juga berpuasa. Ya kita dapat dua pahala puasa. Pahala puasa pribadi dan juga pahala memberikan buka puasa kepada orang lain tadi. Iya. Oke, Kemudian jangan terkait dengan sodakoh tadi, lebih baik dia diberikan kepada siapa? Misalkan saudara, tetangga, pembiring yang rumahnya agak jauhan dikit, atau siapa? Kalau masalah sedekah, tentunya kita lihat yang prioritas, siapa yang Prioritas, paling ya. butuhkan. Kalau memang kita di lingkungan orang-orang yang berada, maka al-aula bihi al-fuqara wal masakin. Yang paling utama adalah kita berikan kepada al-fuqara wal masakin, walaupun dia jauh dari kita. Iya, Pak Tapi kalau seandainya lingkungan kita, keluarga kita juga termasuk orang-orang yang du'afa, ya orang-orang yang lemah, dan kita diberikan kelebihan rezeki, al-aula bihi al-aqarib. Ya, lebih utama adalah sanak
keluarga kita yang miskin-miskin tadi. Jadi dapat dua kita pahalanya. Pertama, pahala menyambung silaturahim ya, dengan aqarib, dengan kerabat keluarga kita, dan yang kedua adalah pahala sedekahnya tadi. Jadi sedekah yang paling bagus itu adalah sedekah dengan orang yang terdekat dengan kita dan dia juga memang miskin begitu. Oke, Masya Allah. Selamat kayaknya, insya Tapi Allah. ya jangan itu, kadang-kadang ada orang hanya mengambil kan sedekah yang bagus itu dengan orang dekat. Ya, jadi semua dikasih ke orang dekat. Padahal orang dekat itu udah lebih gitu. Iya, betul. Jadi kurang kena dia. Insya Allah. Oke, terima kasih banyak Ustaz. Orang-orang kayak jomblo ini perlu disedekahin juga kan. Udah, kasihan. Ya udah. Baiklah, pemirsa dan juga sahabat dari Salah. Insya Allah kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana.